Orang akan mengalami proses menjadi tua dan masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir. Pada masa ini, seorang mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial hingga tidak melakukan tugasnya sehari-hari lagi, dan bagi kebanyakan orang masa tua kurang menyenangkan. Orang-orang dianggap lanjut usia ketika sudah menginjak 60 tahun atau lebih. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas lanjut usia dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Kategori pralanjut usia yang merupakan orang dengan usia 45 hingga 59 tahun. 2. Lanjut usia merupakan orang dengan usia 60 hingga 69 tahun. 3. Lanjut usia resiko tinggi merupakan orang dengan usia minimal 70 tahun atau usia minimal 60 tahun dengan masalah kesehatan. Manusia lanjut usia atau manula atau sering disebut dengan lansia dimasukkan dalam kelompok rentan gizi. Hal ini disebabkan karena mereka kesulitan mengonsumsi nutrisi dengan baik. Perubahan fisiologis kakek berhubungan erat dengan kekurangan gizi yang diperoleh. Mari kita telusuri lebih lanjut perubahan fisiologis dan dampak pada kesehatan kakek. Yang pertama, pengurangan massa otot dan bertambahnya massa lemak dapat menurunkan jumlah cairan tubuh, sehingga kulit terlihat mengerut dan kering, wajah berkeriput dengan garis-garis yang menetap, dan terlihat kurus. Yang kedua, menurunnya fungsi indera perasa pada kakek berkaitan dengan kekurangan kadar zinc yang menyebabkan berkurangnya nafsu makan yang dialami oleh kakek. Sensitivitas terhadap rasa manis dan asin biasanya berkurang. Ini menyebabkan lanjut usia senang makan manis dan asin. Yang ketiga, katarak pada lanjut usia sering dihubungkan dengan kekurangan vitamin A, C, dan asam folat. Yang keempat, tinggalnya beberapa atau seluruh gigi bisa menyebabkan gangguan fungsi mengunyah yang mengakibatkan kurangnya asupan makanan pada lanjut usia. Yang kelima, cairan dan enzim pembantu pencernaan berkurang pada proses menua. Nafsu makan dan kemampuan penyerapan menurun, terutama lemak dan kalsium. Menurunnya sekresi air ludah mengurangi kemampuan mengunyah dan menelan. Pada lambung, faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan vitamin B12 berkurang, sehingga dapat menyebabkan anemia. Yang keenam, penurunan mobilitas usus menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan seperti perut kembung, nyeri perut, dan susah buang air besar. Hal ini dapat menyebabkan penurunnya nafsu makan dan terjadinya wasir. Yang ketujuh, penurunan kemampuan motorik menyebabkan lanjut usia kesulitan untuk makan. Yang kedelapan, terjadinya penurunan fungsi sel otak menyebabkan penurunan daya ingat jangka pendek, melambatkan proses informasi, mengatur, dan mengurutkan sesuatu yang dapat mengakibatkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari disebut dengan demensia atau pikun. Yang kesembilan, kapasitas ginjal untuk mengeluarkan air dalam jumlah besar juga berkurang, sehingga dapat terjadi pengenceran natrium. Selain itu, pengeluaran urin di luar kesadaran menyebabkan lanjut usia sering mengurangi minum, sehingga dapat menyebabkan dehidrasi. Bagaimana asupan gizi atau kebutuhan nutrisi yang diperlukan untuk lansia? Yang pertama, energi. Kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh lansia berbeda dengan energi yang dibutuhkan oleh orang dewasa, karena perbedaan aktivitas fisik yang dilakukan oleh orang dewasa dan lansia berbeda. Untuk lansia, kebutuhan kalori akan menurun sekitar 5% pada usia 40-49 tahun dan 10% pada usia 50-59 tahun serta 15% pada usia 60-69 tahun. Kecukupan energi yang dianjurkan untuk lansia atau seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun pada pria adalah 2.200 kalori dan pada wanita adalah 1.850 kalori. Yang kedua, protein. Kebutuhan protein bagi orang dewasa per hari adalah 1 gram per kilogram berat badan. Sedangkan untuk lansia perlu peningkatan protein. Hal ini dikarenakan berkurangnya efisiensi penggunaan senyawa nitrogen atau protein oleh tubuh akibat pencernaan dan penyerapan yang kurang efisien. Konsumsi protein lansia dianjurkan untuk ditingkatkan sebesar 12-14% dari porsi dewasa. Sumber protein yang baik adalah pangan hewani dan kacang-kacangan. Yang ketiga, lemak. Konsumsi lemak yang dianjurkan kurang atau sama dengan 30% dari total kalori yang dibutuhkan. Konsumsi lemak total yang terlalu tinggi dapat menimbulkan penyakit aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah. Sebaiknya 20% dari konsumsi lemak tersebut adalah asam lemak tidak jenuh atau unsaturated fatty acid, yaitu nabati. Yang keempat, karbohidrat dan serat makanan. Makanan berserat telah terbukti dapat mengatasi sembelit yang diderita lansia. Sumber serat yang baik bagi lansia adalah sayuran, buah-buahan segar, dan biji-bijian utuh. Namun, konsumsi serat terlalu banyak dapat menyebabkan mineral dan zat gizi lain yang diperlukan malah terserap oleh serat tersebut,
sehingga tidak dapat diserap oleh tubuh. Yang kelima, penurunan konsumsi gula. Mengurangi konsumsi gula sederhana dan menggantinya dengan karbohidrat kompleks yang berasal dari kacang-kacangan, biji-bijian yang berfungsi sebagai sumber energi dan sumber serat. Yang keenam, vitamin dan mineral. Kekurangan vitamin A, B1, B2, B6, niacin, asam folat, vitamin C, D dan E pada lansia disebabkan oleh pembatasan konsumsi makanan, khususnya buah-buahan dan sayuran. Kekurangan mineral yang paling banyak diderita lansia adalah kurang mineral kalsium yang menyebabkan kerapuhan tulang dan kekurangan zat besi yang menyebabkan anemia. Sayuran dan buah hendaknya dikonsumsi secara teratur sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat. Yang ketujuh, air. Air dalam minuman dan makanan sangat diperlukan tubuh untuk mengganti cairan yang hilang, serta membantu pencernaan untuk mencerna makanan dan membersihkan ginjal. Pada lansia, dianjurkan minum lebih dari 6-8 gelas per hari. Berikut merupakan asupan gizi seimbang bagi lansia secara lebih lanjut.